Kamu mungkin pernah pikir, KPL itu cara paling aman buat punya rumah. Mungkin kelihatannya ini adalah fakta real ya, dan ini merupakan satu-satunya solusi supaya kalian, apalagi generasi muda kayak gue ini, bisa memiliki rumah pada usia yang sangat muda. Tapi pernah nggak lu mikir, kenapa orang kaya juga ambil KPL, tapi mereka bisa bayar, padahal mereka bisa bayar cash. Nah, di sini gue akan bahas bagaimana caranya orang kaya itu menggunakan KPL dengan cara yang berbeda dibandingkan orang menengah ke bawah. Karena buat orang kaya, KPL itu bukanlah beban, tapi senjata. Nah, di video kali ini gue bongkar caranya orang kaya pakai KPL buat mempercepat kekayaan mereka, bukan memperpanjang pembicaraan. Jadi, tonton sampai habis kalau kalian nggak mau ketinggalan. Nah, kesalahan umum orang saat ambil KPL, terutama orang menengah ke bawah. Gini ya, banyak orang yang pakai KPL karena pengen cepat punya rumah. Apalagi generasi Z kayak gue gini yang belum siap finansial, baru mulai kerja, tapi ambil tenor KPL yang selama 20 sampai 30 tahun. Bukan cuma di Indonesia, tapi di New Zealand tempat gua kerja juga merupakan hal yang sama. Mereka melakukan KPL di mana mereka ngambil KPL itu sebanyak 30 tahun. Nah, gaji 7 juta misalnya ya, gaji Jakarta sekitar 7 juta per bulan ya kalau menengah, cicilan 4 juta untuk rumah, sisa 3 juta sebulan buat hidup. Ujungnya kalian tuh nggak bisa nabung, stres, ada karena hidup buat bayar cicilan. Padahal kerjaan itu bisa aja kalian nggak suka. Tapi demi bayar cicilan, kalian harus melakukannya, rela melakukannya seperti robot yang dipaksa kerja. Itulah bedanya antara pakai utang buat kelihatan kaya sama pakai utang buat jadi kaya beneran. Dan ini bukan soal KPL-nya yang salah, tapi mindset-nya yang salah dan cara menggunakan KPL ini yang kurang bijak. Orang kaya selalu nanya satu hal sebelum ambil KPR. Apakah aset ini bisa menghasilkan gue lebih banyak uang dari bunga yang harus gue bayarkan kepada bank? Pengalaman gue pribadi, gue dulu juga kayak kebanyakan orang mikir KPR itu cuma satu-satunya solusi buat punya rumah tinggal. Dimana ternyata rumah tinggal itu adalah rumah konsumsi, yang mana itu akan mengeluarkan biaya dan mengeluarkan uang dari kantong gue. Tapi setelah gue belajar mindset finansial, thank you to Robert Kiyosaki ya, gue mulai ubah cara pandang gue. Gue beli rumah kecil dengan KPL 9,9% selama 10 tahun. Tapi rumah itu bukan gue tempatin, tak main, kan gue sewain. Cicilan per bulannya 6 juta rupiah per bulan, tapi gue sewain dengan 7,5 juta per bulan ke orang yang nyewa rumah gue. Jadi setiap bulan malah gue ada sisa 1,5 juta per bulan. Dan itu merupakan cash flow yang masuk ke kantong gue. Nah, inilah yang dinamakan rumah produktif atau aset karena ini menghasilkan uang yang masuk ke kantong gue. Bukan rumah yang mengambil uang dari kantong gue. Sisa uang tersebut gue manfaatin buat bayar bunga lebih cepat dan investasi kecil-kecilan, misalnya saham, emas, dan kripto. Apalagi emas sekarang udah naik 60% dari awal tahun. Setelah 3 tahun, nilai properti itu naik 25%. Gue refinancing, terus uang hasilnya gue pakai buat DP rumah kedua. Nanti terus habis itu rumah ketiga, rumah keempat, rumah kelima. Dari situ gue sadar, KPR itu bukan alat buat punya rumah, tapi alat untuk mempercepat pertumbuhan aset. Kalau dipakai dengan benar ya, dan kalian mempunyai literasi keuangan yang benar. Utang justru bisa jadi motor finansial, bukan jeratan hidup. Kalau kamu pengen belajar cara berpikir dengan seperti ini, jangan lupa follow video ini ya, karena kita akan sama-sama belajar untuk mencapai 1 miliar rupiah pertama. Sebelum lanjut, tekan tombol like dulu, subscribe, baru gue lanjut. Let's go. Orang kaya selalu pakai uang bank untuk membuat itu bekerja buat mereka. Bukan mereka kerja untuk uang. Ingat, Robert Kiyosaki punya aturan pertama, orang kaya tidak bekerja untuk uang, tapi uangnya bekerja untuk mereka. Mereka tahu kalau uang pribadinya dipakai buat beli rumah, uang itu berhenti berputar. Tapi kalau dipakai uang bank, uang pribadi mereka bisa mereka sebar ke misalnya investasi properti lain, bisnis, atau aset lain yang misalnya bisa menghasilkan cash flow, misalnya emas, perak, bitcoin, saham, apapun itu. Jadi mereka bisa punya 2-3 aset produktif dari satu langkah cerdas. Prinsip mereka simple. Selama bunga KPR lebih kecil dari hasil asetnya, itu keputusannya sangat menguntungkan dan sangatlah bijak. Langkah menggunakan KPR dengan bijak, ada 3 cara yang gue bedah di sini. Yang pertama, bedakan aset produktif dan konsumtif. Rumah tinggal itu konsumtif. Maksudnya rumah yang kita tinggalin bersama keluarga kita itu ada konsumtif. Karena itu akan mengeluarkan biaya listrik, biaya air, biaya perbaikan itu dari kantong kita sendiri. Tapi kalau rumah itu bisa kasih kita penghasilan, itu jadi aset produktif. Kayak misalnya kalian sewain ke orang lain atau kalian itu misalnya jadiin in the cost.
Fokuslah ke aset yang bisa bayar cicilan rumah lu sendiri. Yang kedua, punya dana investasi terpisah. Jangan all in ke DP ya. Banyak orang salah nih, semuanya mereka all in ke DP. Mereka habis itu nggak ada duit sama sekali sih. Sisain buat modal investasi supaya uang lu yang berputar dan tumbuh dan kerja buat lu. Yang ketiga, hitung arus kas kalian, bukan untuk gengsi. Rumah besar nggak bikin kalian tenang. Tapi rumah besar ini bisa bikin kalian ngos-ngosan kalau kalian tidak tahu caranya mengelola uang kalian. Tapi rumah sederhana bisa menghasilkan cash flow kalian kalau kalian tahu cara menggunakan uang yang benar. Bisa bikin lu bebas finansial lebih cepat ya. Makanya gue lebih prefer untuk beli rumah sederhana walaupun uang gue udah banyak, tapi bisa memberikan gue kebebasan finansial lebih cepat. Jadi jangan takut sama KPL, takutlah kalau lu nggak ngerti cara mainnya. Karena begitu lu paham cara memutar uang lewat leverage, lu nggak cuma punya rumah, tapi lu punya mesin uang. Nah, join follow akun ini ya kalau lu mau mencapai 1 miliar pertama.